memprotes terkait kebijakan dari Gubernur Jawa Barat. Program studi tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata. Saya katakan iya. Kita punya keluarga yang harus kita nafkahi. Kita hanya mencari 1.000-2.000. Bila mana ini tidak digubris, kami akan datang lagi, lebih banyak lagi. Ini kekuatan kita baru 10%. Supir kenek pada ngejodok di rumahnya. Nah, kalau KDM selalu bicara bahwa tadi itu memberatkan, memberatkannya di mana? Itu cari jodoh susah di koperasi, Pak. Awas kamu. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu Bolos si Pakun jilat-jilat OTW Bobodo topi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Hari ini today ratusan bus mengepung kantor Kang Deddy Mulyadi. Wow. Protes dilayangkan, demo dilayangkan, tapi berbalut dengan aksi damai yang kurang lebih isinya simpulan Mamang ya. Ya Kang Deddy gagal dalam mengambil kebijakan, memutuskan kebijakan sehingga berdampak kepada rakyatnya sendiri gitu dan segala macem nih. Pendemo ini berharap ditemui langsung oleh Kang Deddy untuk berdiskusi, tetapi ya kan tahu ya Kang Deddy mah jarang di kantor ya gitu ya. Jadi ya sepertinya tidak ketemu. Tapi kayak gimana aksi demo mengepung kantor Kang Deddy-nya meluncur? Just. Nih kita buka dari akun TikTok netizen Bandung. Ribuan pekerja wisata gelar aksi demonstrasi tuntut SE atau surat edaran larangan wisata keluar Jawa Barat. Selain itu ratusan bus juga diparkirkan di jalan raya sebagai bentuk protes. Ratusan coy dikepung kantor Kang Deddy, tapi Kang Deddy yang gak ada di kantor. Dia lagi di lapangan kan, bukan orang kantoran. Gimana? Kita lihat video ceki-ceki. Play. Ya, inilah aksi demonstrasi dari para pelaku bus wisata yang memprotes terkait kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, di mana dalam kebijakan tersebut Gubernur Jawa Barat melarang studi tour hingga menyebabkan banyak supir bus pariwisata yang terdampak hingga mengalami kerugian yang cukup signifikan akibat kebijakan dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Cabut surat edaran. Tadi ada yang nyeletuk, ada nggak nih pada di dalam? Nggak ada. Nah ini nih kurang lebih luapan kata-katanya ya. Ini ada kedah bijak ngadamel aturan Bapak mah duda abdi mah boga keluarga. Jadi artinya harus bijak bikin aturan. Bapak duda enak gitu ibaratnya tidak ada yang jadi tanggungan gitu. Saya punya keluarga gitu. Ini sebagai bentuk protes karena para supir bus pariwisata ini merasa dirugikan dengan adanya aturan dilarang study tour pelajar. Dimana sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi kan, pelarangan ini kan tercetus justru oleh PLT Gubernur sebelumnya gitu kan, sebelum dari Kang Deddy. Kenapa? Karena kan waktu itu kalau kita ingat ada beberapa case ya, yang punten mohon maaf, rombongan pelajar yang saat itu yang kurang beruntung bisnya gitu, kenapa di jalan bahkan sampai ada yang memakan korban juga gitu kan. Terus juga ada luapan keluh kesah dari para orang tua siswa gitu yang harus minjem sana sini gitu karena mengetahui biaya study tour nggak sedikit. Iya, nggak sedikit gitu kan, akhirnya ditampung nih. Oh ternyata beban nih untuk keluarga gitu. Selain harus minjem duit, ternyata was-was juga nih karena ada 1-2 oknum gitu yang mengabaikan keamanan dari kendaraannya sehingga berdampak ya kemarin-kemarin ini kita bisa tahu gitu kan. Jadi bukan semata-mata larang gitu. Ada yang men-trigger gitu loh, tolonglah. Jadi serba salah kan kalau diadain. Orang tua siswanya
Pak, kita uang dari mana? Yang akhirnya kita memaksakan minjem sana sini, terbebani. Terus sekarang ditiadakan. Nah, ini driver bus pariwisatanya katanya, kita tidak ada pemasukan gitu. Jadi bingung kan? Iya kan? Tapi kan maksudnya kayak masih ada juga nggak sih kayak dari karyawan kantor yang apa namanya? Oke, aku nangkep. Catering gitu loh. Punten, aku nangkep. Aku potong punten ya. Aku pun awalnya mikirnya gitu ya. Perasaan kan target marketnya bukan anak sekolah deh. Iya gitu kan. Corporate ya enggak harusnya kan. Iya. Tapi ternyata diakui oleh salah satu perwakilannya memang target market mereka tuh ya pelajar sekolah. Meluncur. Just. Nio. Iya. Dari tribunpriangan.com entah salah kaprah, entah udah terlanjur terbuai gitu dengan langganan yang tiap tahun ada gitu kan, perpisahan mah berarti tiap tahun kan, rutin kan? Iya. Studi tour mungkin 6 bulan sekali gitu kan. Yang akhirnya membatasi apa ya para driver untuk mengeksplor customer baru gitu mungkin ya. Ini kita lihat nih, ceki-ceki. Play. Soal kegiatan hari ini Pak bisa disampaikan Pak, tuntutannya apa, kemudian tadi mulai jam berapa? Tuntutannya ya kita cabut SE Gubernur 45 ya, 45 PK 03 2025 6 Mei yang keluar tanggal 6 Mei 2025. Tuntutan kita aja satu, cabut dan hapuskan pelarangan study tour sekolah di Jabar, study tour keluar wilayah Jabar. Ini dampaknya betul-betul sangat serius ya. Sepertinya ya KDM sebagai Gubernur Jawa Barat ya nggak memikirkan. Assalamualaikum rekan-rekan semuanya. Nggak memikirkan dampaknya. Ya sehingga aksi ini bisa terjadi. Ya inilah sebagai dampak, sebagai jawaban kita, bukti fakta nyata bahwa seluruh pekerja pariwisata di Jawa Barat yang 3 elemen itu, satu usaha transportasi pariwisata, yang kedua usaha perjalanan wisata dan perjalanan umum, yang ketiga UMKM pariwisata. Ini yang paling terdampak. Ancaman PHK kepada mereka ini sudah di depan mata. Bahkan beberapa UMKM sudah melakukan layoff. Ya, mereka pekerja-pekerja sudah banyak yang dirumahkan. Penginapan atau hotel, ya sudah ada beberapa yang mereka yang pekerja-pekerja yang sudah dirumahkan. Nah, kekhawatiran kami paling besar adalah karena usaha transportasi pariwisata di Jawa Barat ini banyak dan banyak sekali karyawan-karyawan yang informal. Ya mereka bukan karyawan, mereka mitra. Mereka bisa bekerja mendapatkan penghasilan karena ada order, ada pesanan, ada order jalan. Nah, mereka tidak order jalan tidak dapat pemasukan. Nah, ini yang terjadi saat ini setelah keluarnya terbitnya SE Gubernur tersebut. Kenapa? Saya mengatakan di beberapa ya media sosial ya. Saya mengatakan ada yang menyampaikan apakah program studi tour sekolah di Jawa Barat menjadi menu utama bisnis pariwisata? Saya katakan iya. Saya katakan iya. Tunjukkan dan buktikan sejak beberapa tahun silam pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dinas Pariwisata, ya, dinas terkait membuktikan nggak animo pariwisata Jabar ini banyak dikunjungi wisatawan? Berapa persen? Jadi saya ibaratkan, jika kita tahu Bali, Pulau Bali, banyak wisatawan asing di sana, gak mikir, walaupun misal gubernurnya melarang saat itu, gak mikir, setiap hari kok usaha itu berjalan. Ya, yang punya usaha transportasi pariwisata juga berjalan. Nah, maka saya bilang, segmen pasar study tour sekolah ini ibarat wisatawan mancanegara di Jawa Barat ini, dan paling tinggi memang pangsa pasarnya, captive marketnya jelas. Nah, kalaupun ada kelemahan atau kekurangan yang disampaikan oleh Gubernur KDM karena adanya laporan orang tua siswa yang keberatan dengan ya harga atau tarif study tour bagi siswa-siswa sekolahnya sehingga orang tua merasa terbebani,
Ya, solusinya bukan dilarang. Kami sudah beberapa kali menyampaikan perbaikan, pembenahan. Kami juga akan kasih masukan-masukan tentang hal itu. Ya, dan stakeholder yang lain siap. Tapi kenapa Pak Gubernur KDM melarang? Nah, saya pikir ini petir di siang bolong. Ya, para pengusaha di sektor pariwisata, para pekerja di sektor pariwisata, yang 3 elemen tadi. Himbauannya gimana kalau orang tua siswa keberatan karena nggak ada uang? Himbauannya sok memberi himbauannya gimana? Ibu harusnya kerja lebih giat lagi, masa gitu sih? Iya, sekarang dibalik aja kalau mau itu emang ya, kalau misalnya lagi sepi gini bapaknya, terus anaknya harus gitu, studi bayar 1,5 juta petir siang bolong dah tuh. Gimana? Iya, nggak ada uangnya, tenang nanti akan beri himbauannya gimana kan, point of view-nya teh berbeda atuh Iro. Terus tadi kita dengar kan mengakui bahwa ya memang menu utamanya, kantong utamanya itu adalah studi tour para pelajar yang menurutku, punten ya, menurut Mamang ya, menurut pendapatku ya, opiniku, ini jadi salah kaprah. Iya. Gitu. Kenapa salah kaprah? Jadi kayak ada case-nya begini deh, perusahaan yang sebelumnya nyari brand untuk beriklan, terus tiba-tiba di sebuah negara di Konoha gitu kan, pemerintahan negara Konohanya suka berlangganan gitu kan, ya untuk mempercantik citra dan segala macamnya dengan bungkusan namanya belanja media gitu kan. Bertahun-tahun lewat, akhirnya terbuai. Jadi punya kebiasaan yang gue nggak perlu berdarah-darah deh nyari brand, ayo dong beriklan deh kita, nggak perlu karena sudah ada langganan yang nominalnya cukup lumayan besar. Begitu ganti ada efisiensi, di stop, panik karena kebiasaan dapat kucuran gitu kan, dapat langganan gitu. Begitupun ini yang menurutku, setahuku ya, punten kalau salah, harusnya target marketnya tuh ya orang-orang dewasa yang mau berwisata. Betul. At least corporate, acara gathering, wisata gitu kan. Bukan apa namanya, pelajar yang jadi menu utamanya. Memang kalau secara jadwal pelajar itu sudah ditentukan, ini musim libur, ini musim perpisahan, ini musim studi tour gitu. Yang dimana jumlah pelajar kan banyak banget di Jabar tuh ya. Gelombangnya kencang banget gitu. Jadinya terbuai menurutku, punten kalau salah. Iya, padahal mah maksudnya gini, pertanyaanku, adanya studi tour tuh dari tahun berapa sih Mang sebenarnya? Kayaknya baru-baru berapa tahun ke belakang ini kan? Ya mungkin anggaplah 5-10 tahun ke belakang gitu. Iya, oke. Terus maksudnya kan sebelum itu berarti enggak dong? Maksudnya pasti udah ada dong bis pariwisata dari 15 tahun yang lalu gitu kan? Pasti udah ada gitu. Nah, maksudnya kenapa baru sekarang gitu komplainnya gitu, sedangkan dulu sebelum banyaknya studi tour kok nggak komplain gitu kan. Terus tadi perkara pelarangan wisata keluar Jabar ini ada yang mencoba menjawab di komen dari Kakak Yesa ya. Nih Kang, dijelasin kalau pariwisata keluar Jawa Barat itu yang mendapat duit itu orang lain, udah mama membebani ibu-ibu yang untungnya ada di luar Jabar. Kalau mau maju Jabar, sok wilayah Jabar ya, jadi duitnya muter gitu katanya. Wisatanya tetap di sekitaran Jabar aja gitu. UMKM Jabar, tempat pariwisata Jabar gitu. Bukan yang ngeluarin duit ibu-ibu di Jabar, yang nerimanya di luar Jabar gitu. Kalau mau muterin mah gitu. Iya. Oh iya, sama yang tadi tuh waktu bapaknya ini bilang katanya sekarang sudah ada tuh yang di layoffin yang dari pariwisata di hotel gitu kan. Nah itu aku bingungnya, hotel emang ada sama kayak kata Mamang tadi. Iya akhirnya yang di Jabar ini beberapa stakeholdernya terbuai dengan jadwal dan uang pasti dari studi tour itu. Iya, tutup mata mau ternyata orang tua siswanya berdarah-darah dapetin duitnya ya gitu. Yang harusnya sebenarnya kan target marketnya bukan itu ya. Tapi ya udah, lanjut dikit. Lanjut. Mendapatkan surat keputusan, dengan pemberlakuan surat keputusan tersebut tentunya menghilangkan nafkah kami, menghilangkan pendapatan perusahaan. Ingat loh, perusahaan
pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di pariwisata di Jawa Barat ini, awal tahun sudah ada beberapa yang melakukan investasi. Udah, segini aja gitu ya. Oke. Bingung aku Nih kita kasih nextnya. Just. Nio, ya. Walaupun penuh dilema, di satu sisi orang tua siswa yang mengeluh gitu karena biaya yang terlalu besar, satu sisi lagi yang katanya terdampak akibat aturan KDM ini para driver dengan keluarganya mengeluh pendapatannya jadi menurun, jadi dilema kan. Nah ini ada orasi lagi dari salah satu driver bus pariwisata nih yang berorasi di depan gedung sate hari ini saat menggelar demo untuk meminta Kang Deddy menyabut surat edaran pelarangan studi tour. Ceki. Play. Cabut, 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 cabut. Kita pelaku wisata bukan penjahat. Usaha kita halal. Usaha kita halal. Jangan melarang tanpa solusi. Seharusnya gubernur kalau melarang harus ngasih kita solusi. Jangan sepihak. Kita juga manusia. Kita punya keluarga yang harus kita nafkahi. Kita hanya mencari 1.000, 2.000. Sedangkan gubernur untuk menghancurkan kita. Apanya miliaran dari konten. Oh, sekali lagi. Cabut, 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 cabut. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi dilema juga kan. Tapi yang menariknya ada komenan dari Nadre nih, pemain pariwisata mah minta kebijakan studi tour jalan lagi sama jangan ada paksaan dari pihak sekolah. Yang nggak ikut ya nggak usah bayar, ganti sama tugas. Jadi nggak ada orang tua yang keberatan sama yang berisi gitu lah. Bayar ikut, nggak bayar ya nggak usah ikut. Nah tapi kalau dibebaskan begini menurutku ya punten ya, itu akan jadi konflik tersendiri di sekolah. Karena kemungkinan besar orang tua akan mending nggak usah deh kalau nggak diwajibin gitu kan. Mending nggak usah, yang akhirnya taruhlah mau ada satu kelas 40 siswa yang berangkat, taruhlah setengah-setengah gitu ya. 20 nggak ikut, 20 ikut. Itu pihak sekolah yang akan puyeng, aduh nih kurang budgetnya. Timbul konflik lagi gitu. Makanya akhirnya pertimbangan dari PLT sebelum KDM yang akhirnya dilanjutkan sama KDM tuh ya udah mending dilarang sekalian. Kalau di setengah-setengahin gitu nanti jadi konflik baru. Nanti bisa jadi ada skenario nggak jadi atau batal jalan karena apa? Uangnya kurang, karena apa? Yang ikutnya kurang. Jadi yang ikut nyalahin yang nggak ngikut. Itu jadi lebih panjang ribet. Gitu, mikir teh panjang gitu, resikonya gak dipikirin, kemungkinan yang mungkin terjadi dipikirin, siar teh blok, tong asal komen wae lieur, tolong lah. Ini kita kasih nextnya. Nio, kita lanjut, ada tuntutan berikutnya yang diposting sama Detik Jabar. Ceki. Play. Tuntutannya hanya satu, kita hanya minta Bapak Gubernur untuk mencabut SE nomor 45 0303 tahun 2025 ya. Yang memberatkan itu poin 3, hanya 1 poin ya. Yang mengatakan piknik yang dibungkus study tour itu dilarang. Itu yang sangat memberatkan. Bila mana ini tidak digubris, kami akan datang lagi lebih banyak lagi. Ini kekuatan kita baru 10%. Kita bisa lebih heboh lagi, kita bisa lebih banyak lagi. Jangan remehkan kekuatan pariwisata. Pariwisata penyumbang devisa negara. Kita pahlawan devisa. Kita selalu disampingkan, kita selalu diabaikan. Ya PO Bus. Ntar dulu. Tapi targetnya ini internal, warga Indonesia juga gitu. Iya. Gimana Pak? Gimana sih definisi pahlawan devisa gimana? Setauku yang benar-benar pahlawan devisa menurut Mamang ya teman-teman TKW, PKI. Setauku ya tapi nggak tahu juga Pak Novi, nggak tahu gimana menurut teman-teman Santuy People gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kita selalu disampingkan, kita selalu diabaikan. Ya PO Bus jadi minim order, tidak ada order. Juga biro
tidak ada order juga. TL guide pada nganggur, supir kenek pada ngejodok di rumahnya, di rumahnya. Nah, kalau KDM selalu bicara bahwa study tour itu memberatkan, memberatkannya di mana? Memberatkannya di mana? Kenapa? Karena study tour itu bukan program dadakan, tetapi direncanakan. Ya, para ibu-ibu, teman-teman Santuy People, para orang tua siswa terutama ya, boleh tolong bantu dijelaskan nggak kalau misalkan teman-teman Santuy People merasa study tour itu yang biayanya cukup lumayan besar, yang memberatkan, boleh bantu di komen memberatkannya di mana, tadi bapaknya nanyanya gitu, memberatkannya di mana. Kalau kan sudah direncanakan katanya, coba tolong dijelaskan. Memberatkannya di mana, cenah? Aduh, aing mah iro ngacedok katanya mah. Di mana? Kenapa? Karena study tour itu bukan program dadakan, tetapi direncanakan. Siswa sudah menabung jauh-jauh hari. Pada saat pelaksanaannya itu tidak memberatkan. Dan bila mana ada yang tidak mampu, bisa kita ada solusinya. Bisa subsidi silang. Ya. Atau bisa digratiskan. Nggak masalah bagi kita. Pelaku pariwisata pun bila mana. Enggak. Ya memang tidak masalah buat buat para buat bapaknya gitu ya, karena bapaknya nggak bayar. Nggak ngebayarin gitu. Yang bayarin ya orang lain gitu. Subsidi kela subsidi silang duit nanti mana, pertanyaannya kan itu. Makanya kemarin sampai akhirnya terlilit hutang Bang Emok, terlilit hutang ini karena apa? Karena nggak ada yang mau subsidi silang, gitu loh. Tolonglah digratiskan sahanu rek mayar ya, kecuali ya udah boleh tadi tur gratis semuanya, kendaraan gratis, transport gratis, ya sok gitu. Iya. Cuman kan enggak, kenyataannya enggak kayak gitu. Come on man, lanjut lagi. Lanjut. Sudah tidak ada kerjaan, nganggur, akan lari ke Bang Emok secara tidak langsung. Pak Gubernur menyuburkan Bang Emok. Ya. Ini aku bingung sumpah. Gimana ini teh? Sama yang jadi pertanyaanku juga ya Mang ya. Ini kan dia maksudnya bapak-bapak ini protesnya karena studi tour dilarang gitu kan. Iya. Nah, terus pertanyaanku, berarti kalau nggak ada study tour kan setahun sekali ya? Iya. Kalau nggak ada study tour nggak kerja gitu? Ya mungkin itu bonusannya itu Nyo, yang cukup lumayan besar gitu. Aku juga sebenarnya rada bingung gitu kan. Berarti dalam setahun tuh 2 kali kerja, misalnya 6 bulan gitu kan, gitu kan. Atau kayak gimana ya, aku nggak ngerti juga sih. Yang jelas ini ada luapan bentuk protes dari para driver bus pariwisata. Udah gitu aja yang aku tahu mah gitu. Iya. Tapi yang menariknya berarti kemungkinan besar akan ada lagi demo jilid berikutnya, demo susulan. Karena tadi kan di depan bapaknya sudah memperingatkan, kalau ini tidak ditanggapi kita akan datang lagi lebih banyak lagi dan lebih heboh lagi. Iya kan, baru 10%. Betul, bapaknya kan juga mengakui baru 10% ini. Iya, kemungkinan besar Kang Deddy tidak akan menanggapi pencabutan yang diminta oleh para supir pariwisata tersebut ya. Kemungkinan besar ya menurutku ya, karena kan sudah dipertimbangkan juga sama KDM gitu kan, segala macam. Jadi kemungkinan besar tidak akan ditanggapi. Berarti kemungkinan besar akan ada demo susulan yang tanggal dan jamnya masih belum ditentukan gitu. Oke, gimana ini Teh Iro? Coba kita kasih nextnya. Cus. Nih ini audionya di mute ya karena klaksonnya cukup lumayan berisik volumenya. Di sini ada apa ya namanya, poster protes yang akan kita bacakan ya. Diposting sama Radar Bandung 5 jam yang lalu. Korban kebijakan KDM mungkuli kalem ntar dulu atuh. Apa ini? Mungkuli setir ya, anak istri jadi belangsak, coba dong gimana solusinya. Bapak sih duda katanya, saya punya anak sama istri katanya. Pola-polanya mirip pola siapa ya yang menyinggung soal keluarga. Tahu lah yang nggak tahu. Coba kita lanjut lagi. Lanjut. Ini kami datang bukan untuk cari sensasi, cari solusi. Kami datang karena kami
ketika kebijakan itu tanpa tanya, ketika suara kita ditukarkan dengan like dan views di sosial media. Jadi kawan-kawan sekali lagi, kebijakan ini sebenarnya gampang, tinggal dicabut. Kalau ada stadiatur bagi yang mampu dan mau, betul. Bisa kita tetap jalan, betul. Kalaupun siswa yang tidak mau, jangan diintimidasi, betul. Iya, sebenarnya orang sekilas pasti mikir solusinya itu. Ya udah mau dan tidak mau aja. Cuman kan balik lagi harus mikir panjang nih. Ada nggak potensi-potensi konflik lainnya yang tadi udah aku jelasin. Iya. Kalau misalkan dari 40 yang mau 20, yang nggak mau 20 gitu kan otomatis budgetnya kurang nih, bisa nggak maksain nggak gitu, bisa jalan nggak, nanti ada case lagi di cancel karena yang mau lebih sedikit dari yang tidak mau gitu. Iya. Terjadilah konflik internal, nanti yang mau merasa lu sih nggak mau, jadi ada cabang resiko, potensi resikonya juga gitu. Iya, soalnya nggak tahu kenapa aku yakin banget dengan dibebaskannya boleh ikut boleh enggak. Kayaknya kebanyak 90% kayaknya ya udah deh nggak usah lah gitu. Iya, penalti orang tua belum bahaya, belum ngeluarin duit, belum resiko dan segala macam yang akhirnya udah enggak gitu. Belum nanti anaknya pengen orang tuanya enggak, jadi berkonflik sendiri gitu kan. Tapi menariknya nih yang aku jadi mikirin ya, untuk ukuran yang pemasukannya terdampak sangat signifikan karena kebijakan Kang Deddy, tapi bisa mengadakan acara dengan spek yang kayak ini, sound banyak gitu kan, dan segala macemnya gitu. Itu yang selalu jadi pertanyaan gitu. Mengeluhkan soal kurangnya pemasukan akibat kebijakan, tapi di satu sisi melakukan demo yang kalau kita bedah nih teman-teman Santai People, apalagi yang anak-anak IO mungkin ya. Ini kan berarti cukup lumayan pakai budget kan? Iya. Iya enggak? Ada soundnya, terus ada aksi teatrikalnya dan segala macemnya gitu. Belum lagi ngeprint itu banner-bannernya. Iya, jadi sebenarnya teh ready duitnya atau kayak gimana, disponsornya itu seperti apa gitu. Iya. Coba kita kasih nextnya deh. Cus. Ninyo, di saat di gedung sate kantornya Kang Deddy dikepung oleh ratusan bis yang memprotes soal terkait kebijakan yang diteruskan oleh KDM ya, terkait pelarangan studi tour untuk para pelajar, para siswa gitu kan. Sayangnya tidak bisa direspon sama Kang Deddy langsung karena Kang Deddy sedang mengikuti acara peresmian Koperasi Desa Merah Putih gitu. Iya, ada Bapak Presidennya juga gitu. Nah, di sini kita langsung lengkap ke momen yang menurutku ini momen saat tanya jawab dengan tim Jabar ini jadi yang paling cair gitu karena penuh canda tawa gitu ya. Kang Deddy parah lagi di demo, kamu mah mana di sini bercandaan sama Bapak Prabowo, tolong. Kita lihat nih dari Kompas TV di menit 29.37 yang Jabarnya, kita lihat ciki-ciki. Play. Saya lihat sudah cukup bagus itu, koperasi yang sudah menjadi model mock up. Terima kasih semua pengurus. Baik, satu lagi Bapak, izin. Hambalang, Jawa Barat, mana Gubernur Jawa Barat? Pak, ini di Hambalang desanya bagus sekali Pak. Sudah ada bangunan Pak, tinggal branding Pak. Waduh, ini susah nyontohnya ini Pak. Silakan Pak Gubernur, silakan Pak Gubernur. Baik Pak Presiden, kami laporkan bahwa di Jawa Barat itu desa kelurahan ada 5.957. Ini juga bahan koreksi ke depan, penduduknya 54 juta, tapi jumlah desa kelurahannya lebih kecil dibanding dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan semuanya sudah ada koperasinya dan seluruh pembiayaannya sudah lunas Pak, bekerja sama provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Kemudian di Desa Hambalang ini paling utama tadi saya mendapat respon dari masyarakat. Yang pertama adalah ada kepastian harga LPG. Yang kedua ada kepastian harga pupuk. Ketiga ada kepastian harga minyak goreng, beras, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Serta akses untuk mendapat layanan kesehatan, dokter umum di klinik, mudah-mudahan ke depan bisa ada dokter spesialis. Itu relatif sudah tersedia dengan baik. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih namanya KDMP Pak, karena KDM itu di Jawa Barat sudah populer Pak.
KDMP itu Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Kalau KDM-nya aja di Jawa Barat udah populer gitu. Tambahin P doang, tetap bisa populer gitu ya. KDMP Pak, karena KDM itu di Jawa Barat sudah populer Pak. Koperasi Desa Merah Putih. Cuma sekarang ditambah P Pak, jadi lengkap. Asalnya KDM Kang Deddy Mulyadi tambah P jadi tambah Pak Prabowo Pak. Dan selanjutnya ini daerah ini bukan penghasil beras Pak, tapi penghasil singkong. Ini nanti ada penjelasan dari Ketua Koperasinya Pak. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ketua Koperasi. Ini susah nirunya ini, bagus banget. Baik, mohon izin Pak Presiden. Di sini kami akan menyampaikan sedikit unit usaha tentunya ya, yang sudah diprogreskan sama pemerintah. Dan kami sangat apresiasi dari semua yang mendukung kegiatan atau program Bapak Presiden. Mulai dari Pupuk Indonesia, ada Pertamina, ID Food, Bulog, dari Pos Indonesia, dari kesehatan, dari klinik dan apotekernya tentunya, dan satu BUMN yang sangat support khususnya untuk KDMP Desa Hambalang yaitu BRI. Terima kasih standing applause buat BRI. Sponsor. Semua unit usaha yang sudah diprogreskan sama pemerintah, alhamdulillah sudah bisa berjalan Pak. Nah, justru yang kami mau angkat ke depannya hasil taninya dengan komoditas pertanian yaitu ubi kayu atau singkong Pak. Dan alhamdulillah sekarang pun kita kedatangan tamu ya di belakang dari Jepang Pak. Ya, yang akan membantu memasarkan hasil dari komoditas pertanian kami. Ya, dan nextnya diolah sendiri Pak sama koperasi. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak Presiden, silakan Pak. Terima kasih Kang Deddy. Ini Gubernur, saya lihat ada hadir Bupati, ya. Ketua DPRD. Oh, ketua apal Bapak. Kayaknya saya kenal itu. Ini kayak Desa Hambalang ya kira-kira ya. Rumahnya. Kalau nggak beres terlalu kalian itu ya. Kepret Pak, kalau nggak beres Pak. Ini Gubernur, Bupati, Kepala Ketua DPRD ini. Kalau nggak beres hati-hati kau. Ada satu yang kurang Pak, nggak ada di koperasi. Ketua Koperasi. Terima kasih. Baik, makasih Pak Gubernur. Ketua Koperasi sehari-hari apa jabatanmu? Ketua Koperasi. Kepala Desa Pak. Kepala Desa, oh merangkap. Bukan Pak, bukan. Kegiatan keseharian saya pengusaha kayu Pak. Dialokasikan untuk pembuatan palet Pak. Oh bagus. Ya makanya saya ngeri ini dekat Pak KDM Pak. Takut dicabut izinnya Pak. Pak Presiden cuma satu yang tidak didapatkan di koperasi rupanya tadi saya cek Pak. Itu cari jodoh susah di koperasi Pak. Awas kau. Itu pengusaha kayu yang benar ya. Izin-izinnya benar ya. Baik, terima kasih. Tapi itu apa ya khasnya Kang Deddy itu ya, selalu ada serius-serius, ada selipan bercandanya, ada twist bercandanya gitu. Jadi cair, makanya kemarin juga sempat jadi fenomena yang ramai ini. Pidato kok banyak yang nontonnya, jarang-jarang nih pejabat pidato banyak yang nonton gitu ya. Karena ya itu cair berpidatonya. Ini juga sesinya yang sebelum-sebelumnya kalau Santi People nonton tuh ya kayak format tanya jawabnya format, pas giliran yang Jabar ada bercanda-bercandanya, jadi ice breakingnya ada gitu. Jadi banyak juga yang akhirnya nonton gitu pada lengkap ke part yang Jabar. Ini dia. Tapi parah Kang Deddy. Itu kantor lagi dikepung Kang Deddy, gedung sate lagi dikepung sama ratusan bis mendemo soal studi tour. Kang Deddy-nya di sini.
Terus yang nemuinnya di sana siapa? Itu tolonglah. Tapi selain lagi di sini, Kang Deddy juga lagi ya bertemu sama warga di Hambalang, meluncur. Jus. Ninyo, serunya Hambalang dari Deddy Mulya di 71 Ceki-Ceki. Play. Ya, ini saya lagi di Hambalang, Bogor. Peresmian Koperasi Merah Putih di seluruh provinsi Jawa Barat dan nasional. Ya. Nah, ini warganya lagi pada bahagia. Semoga ke depan koperasi bisa menyiapkan seluruh kebutuhan warga didapat dengan mudah dan murah. Begitu Pak Kades ya. Ini warganya mana? Ibu-ibu ya rata-rata ya. Salam semuanya. Salam untuk warga Bogor dan seluruh warga di Jawa Barat. Pada sehat semuanya. Ya, pada banyak rezekinya. Anak-anaknya soleh. Mangga dadah semuanya dadah. Kirain mau di twist lagi di akhirnya itu, tapi jangan pada nambah suami baru gitu kayak gitu biasanya nih. Sampai teman-teman netizen ngingetin nih, ada 2 nih dari cerita gila ID. Gedung Sate lagi rame, tolong Pak disambut dulu katanya tuh. Ada dari Wagyu Gia, ada demo di Gedung Sate Pak, perkara bus studi tour tuh ya. Jadi bisa dipastikan yang demo tadi kemungkinan besar tidak ditemui oleh KDM, entah apakah ada perwakilan atau seperti apa gitu. Tapi yang pasti yang bisa aku simpulkan ya tidak bisa bertemu Kang Deddy untuk negosiasi. Karena apa? Karena Kang Dedinya ada di Hambalang. Iya, ya kan lagi ada acara gitu. Jadwalnya udah pasti penuh kan juga. Iya, sama ya mungkin karena format kerja Kang Deddy kebanyakan di lapangan. Jadi bikin pendemo pun bingung, ini nanti gue demo di kantor yang mana? Di kantor yang mana? Kan kalau nggak salah kantor Gubernur Jabar tuh disebar jadi di beberapa titik gitu sesuai nanti area pegangannya gitu kan. Lagi mau megang di sini gitu, kantornya berarti pindah. Jadi yang demo tuh malas lama-lama susah, nggak akan ditemuin juga. Kondisinya di lapangan mulu gitu kan. Jadi berarti sesuai peringatan Bapak tadi bisa dipastikan bahwa akan ada demo jilid berikutnya ya kan? Karena dugaan kuat tidak akan digubris sama Kang Deddy. Kan dia bilang kalau tidak ditanggapi akan ada demo berikutnya dengan aksi yang lebih heboh dan masa yang lebih banyak begitu. Tolonglah. Dan habis mungkin segini dulu aja. Aku sebenarnya masih nunggu ini respon Kang Deddy terkait demo, tapi sampai saat video ini di tag masih belum ada responnya. Ya udah mungkin besok atau besok ada update, apalagi kita gas lagi. Jadi sementara kita meluncur ke sepeteng dulu. Meluncur. Cus. Ninyo, super thanks kita dari 2 video kemarin ada 3. Satu-satu dulu. Ini yang video sebelumnya dari Kakak Saninata, TikToker siapa itu? Usut aja penyebar berita hoax, kok bisanya dia menyebar berita salah-salahan. Terus itu para emak-emak yang garang yang marah-marah ngamuk, yang dorong-dorong pintu sampai terbuka. Usut juga emak-emaknya, jangan salahin KDM guys tuh katanya tuh dari Novarina. Saya kok yakin banget ada oknum yang sengaja membuat dan menyebar flyer gratis di TikTok untuk mengacau acara KDM. Nah ini juga banyak juga teman-teman netizen yang menduga seperti ini ya. Bukannya suzon ya, tapi banyak bukti yang tersebar di medsos. Para kaum nyinyir langsung masuk di saat kondisi dan situasi yang sedang tidak kondusif dan mereka langsung memanfaatkan untuk kembali menyerang. Ini masuk akal juga analisanya karena ya kayak tadi langsung ada demo gitu, langsung ada yang minta di up lagi, langsung minta turunin dan segala macam gitu. Kayak nyari momentum, mumpung netizen lagi pada ibaratnya agak kecewa gitu kan. Tapi kan ternyata ya itulah liar. Coba tolonglah. Nih next videonya meluncur. Next video dari video kedua kemarin. Lastnya dari Kakak Saninata lagi. Tak usah khawatir, masih lebih banyak orang yang sayang KDM ketimbang yang kontra. Silahkanlah demo berjilid-jilid sampai gempor. Gempor. Masih banyak netizen yang membela KDM. Itu dia. Habis. Terima kasih kepada para sultan santunya sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu Bolos Pakun Matre 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.